سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وقرابته وتابعين وتبع تابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. صدق الله العظيم. Masyaallah muslimin, Pak Prof yang saya hormati, Pak Dokter dan semua peserta. Alhamdulillah kita memuji bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita juga bersolawat dan memberikan salam kepada Nabi dan Rasul junjungan kita, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada keluarga beliau, seluruh sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau, khususnya kepada kaum muslimin di kota Suriah yang sedang diperangi oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Kita bermohon kepada Allah semoga Allah menyelamatkan mereka dan mencatat kematian mereka sebagai kematian yang syahid. Saya diberikan tema solusi Islam mengatasi lesbian, gay, biseksual dan transgender LGBT. Tadi disebut oleh Pak Prof. Sebenarnya istilah LGBT itu istilah sekarang. Kalau dulu namanya bencong selebor. Dulu kompleks. Kalau malam-malam tanya siapa namanya Mbak? Dia bilang namanya Sari. Tapi baru siang Saripudin. Malamnya Sari, siangnya Saripudin. Itu bahkan di Sulsel ini ada beberapa kabupaten yang katanya di sana banyak bencong ya. Sulsel ada beberapa kabupaten. Nah, kita akan lihat bagaimana Islam hadir sebagai solusi untuk mengatasi seluruh permasalahan hidup termasuk persoalan LGBT. Ya, berikutnya next. Yang pertama, mesti ada iman dan takwa dalam diri setiap mukmin. Ya, karena iman dan takwa ini adalah benteng pertahanan pertama agar seorang muslim terhindar dari perilaku kemaksiatan termasuk LGBT. Seorang mukmin dengan imannya dia sadar bahwa dia hidup di dunia ini dengan visi yang jelas, yaitu untuk mengabdi dan menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak akan menciptakan jin dan manusia kata Allah kecuali untuk mengabdi, menghamba, tunduk pada kata Allah. Dia juga sadar bahwa sesungguhnya bahagia yang semua manusia cari setiap hari, pergi pagi pulang malam, kita semua mencari bahagia. Ya. Semua yang aktivitas kita dimaksudkan untuk bahagia, termasuk mungkin sebagian orang menyangka dengan LGBT itu dia bahagia. Ini dia pahami bahwa dalam Islam Allah terangkan kepada kita bahwa sesungguhnya dengan iman kita meyakini bahagia itu hanya dengan iman dan ketakwaan kepada Allah. Dalam surah Araf, dalam surah An-Nahl Allah tegaskan, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanahyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki ataupun perempuan, dan dia senantiasa beriman, kata Allah, kami berikan kepadanya hayatan thayyibah, kehidupan yang baik, kehidupan yang bahagia. Dan kata Allah, kami balas perbuatannya yang balasan yang paling baik dari apa yang telah dia kerjakan. Sehingga itu iman. Ya, kita tahu visi hidup kita untuk mengabdi kepada Allah, menghamba, tunduk, beribadah kepada Allah. Kita tahu pula bahwa sesungguhnya bahagia itu dengan iman dan ketakwaan kepada Allah. Maka iman dan takwa ini diwujudkan dengan berkepribadian Islam, yakni pola pikir atau akliyah dan pola jiwa atau pola sikap nafsiyah yang Islami harus hadir dalam diri setiap muslim. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, yakni dengan adanya kewajiban menuntut ilmu, supaya pola pikir kita, akliyah kita Islami, maka Islam menetapkan adanya kewajiban menuntut ilmu khususnya falsafah Islam. Imam Al-Ghazali mengatakan fardu ain bagi setiap muslim untuk mempelajari Islam. Sebagaimana ayat pertama atau surah pertama yang turun kepada Nabi itu bukan perintah sholat, bukan perintah berakhlak, bukan perintah berjihad, tapi surah pertama yang turun kepada Nabi, wahyu pertama yang turun kepada Nabi adalah perintah untuk menuntut ilmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakanmu. Kemudian di ayat juga ada ayat
Berikutnya dikatakan Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam. Jadi Allah itu 'allama bil qalam, mengajarkan kalian dari perantaran pena. 'Allama insana ma lam ya'lam, mengajarkan manusia yang tidak pernah ketahui. Jadi dengan mempelajari Islam, nah mana yang fardu ain? Dan fatwa Islam itu banyak. Yang fardu ain adalah mempelajari akidah dan ilmu fikih. Karena inilah yang akan kita amalkan dalam keseharian, akidah dan ilmu fikih. Adapun yang lain seperti ilmu bahasa Arab, mustalahul hadis dan sebagainya, mayoritas ulama berpendapat bahwa itu fardu kifayah, bukan fardu ain. Sehingga terbentuklah aqidiyah Islamiyah, pola pikir kita yang Islami. Ya karena ini persepsi sebenarnya. LGBT itu persepsi. Dia merasa itu nikmat, dia merasa itu bahagia. Itu persepsi. Ya, pola pikirnya Islam. Kemudian agar pola jiwa atau pola sikapnya Islami, nafsiyah Islami, maka juga Islam menetapkan kewajiban menundukkan hawa nafsu. Ya, dengan terikat pada hukum-hukum syariat secara kafah. Ya, sebagaimana yang Allah atau Nabi SAW ajarkan, la yu'minu ahadukum hatta akuna hawahu taba'an lima jitu bih. Tidak beriman seorang di antara kalian sampai dia menjadikan hawa nafsunya mengikuti risalah Islam yang berbawa. Sehingga seorang mukmin setelah dia memiliki pola pikir yang Islami, dia paham ini halal, ini haram, ini wajib, ini sunnah, ini makruh, ini mubah, dia amalkan dalam kesehariannya secara kafah dalam seluruh urusan kehidupan. Allah perintahkan, ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Hai orang-orang mukmin, masuklah kalian di dalam Islam secara keseluruhan. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan jangan kalian ikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Yang berikutnya, nah kita masuk. Inilah beberapa atau seperangkat syariat Islam untuk mengentaskan, memberantas atau mengatasi LGBT. Yang pertama, Islam menetapkan keharaman perilaku liwat atau homoseksual. Ulama berbeda pendapat tentang istilah yang pas untuk homoseksual dan lesbian. Ada yang membagi, ada pula yang menyamakan. Tetapi yang terkuat menurut saya yang logik adalah yang lebih membagi. Imam Mawardi, Imam Ibnu Taimiyah, ya kemudian Syekh Abdul Rahman Maliki, mereka membagi. Ada namanya liwat atau gay atau homoseksual, ada namanya sihaq atau lesbian. Ya, sihaq atau lesbian. Dua-duanya diharapkan dalam Islam sebagaimana misalnya disebutkan dalam hadis. Nabi menerangkan, la'anallaha may ya'malu 'amalan kama qabilu. Allah melaknat orang yang berbuat atau mengerjakan perbuatan sebagaimana dosanya atau perbuatannya kaum Nabi Lut. Allah SWT menceritakan di surah Al-A'raf ayat 80, 81, 82, 83 tentang bagaimana tadi ada ya fotonya ya. Jadi tentang bagaimana kaum Nabi Lut itu diazab oleh Allah SWT. Wa lutan idh qala liqaumihi atatuna al-fahishah ma sabaqakum biha min ahadin min al-'alamin. Dan ingatlah ketika Lut berkata kepada kaumnya, mengapa kalian mengerjakan perbuatan keji yang tidak pernah dikerjakan oleh seorang pun sebelum kalian di alam semesta ini? Innakum latatuna rijal syahwata min duni nisa antum qaum musrifun. Sesungguhnya kalian mendatangi sesama laki-laki melampiaskan syahwat kalian dan kalian meninggalkan para wanita, dan kalian kata Allah adalah kaum yang melampaui batas. Wa ma kana jawaba qaumihi illa an qalu akhrijuhum min qaryatikum innahu unasun yatahharun. Apa jawaban kaum Nabi Lut? Mereka mengatakan, usirlah Lut dan para pengikutnya. Sesungguhnya dari negeri kita ini, sesungguhnya dia mengaku sebagai, mereka merasa sebagai kaum yang suci. Artinya tidak mau homoseksual berarti dia suci. Sok suci bahasanya gitu, sok suci. Maka Allah ceritakan, wa amtarna, Allah katakan, fa anjaynahu wa ahlahu illa imra'atuhu kanat minal ghabirin. Maka kami, kata Allah, kami selamatkan Lut dan para pengikutnya. Di para mufassir menceritakan pada saat itu Allah suruh Nabi Lut dan pengikutnya pergi meninggalkan negerinya, karena sebentar lagi Allah akan timpakan azab. Maka Allah selamatkan Lut dan para pengikutnya kecuali illa imra'atuhu, kecuali istrinya Nabi Lut. Istri Nabi Lut dia mendukung kaum gay, dia mendukung kaum homoseksual, sehingga dia tidak ikut diselamatkan. Dan Allah katakan dia termasuk ke dalam golongan ghabirin, dia termasuk orang yang tertinggal. Maksudnya tertinggal itu tidak ikut dalam rombongan yang pergi meninggalkan negeri itu. Maka kata Allah, wa amtarna 'alaihim matra fanzur kana kaifa 'aqibatul mujrimin. Maka kata Allah, kami timpakan hujan batu atas mereka, dan saksikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat dosa itu. Jadi Allah mengazab kaumnya Nabi Lut yang berlaku gay dengan hujan batu, ya, sehingga mereka tewas, ya, bergelimpangan mayatnya. Nah, sehingga dalam Islam jelas liwat atau gay termasuk sihab atau lesbian ini adalah dosa besar, ya. Salah satu di antara dosa besar. Berikutnya
Juga Islam mengharamkan at-taghyir fi khalqillah, yaitu merubah-rubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kan transgender itu kan merubah kemaluan. Ya, bahasa kasarnya ganti spare part, ya. Diganti spare part. Mungkin seperti kalau dulu zamannya bapak saya waktu itu masih TK, masih SD. Itu sudah ada namanya Bunda Dorce, ya. Bunda Dorce, sebut Bunda. Itu Bunda Dorce, ya. Itu ganti spare part, ya. Turun mesin, ya. Mesin ganti spare part. Ya, karena operasi kemaluan. Lagi itu taghyir fi khalqillah, di dalam surah An-Nisa 119 Allah mencela perbuatan itu. Allah menceritakan di surah An-Nisa 119 bahwa syaitan pernah bersumpah. Syaitan mengatakan di antara sumpah syaitan, walau amarna falyughayyirna khalqallah, aku akan perintahkan manusia untuk merubah ciptaan-ciptaan Allah. Ya. Jadi aku, kata syaitan, aku akan perintahkan manusia untuk merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka lakukan itu. Kata Allah, wa may yattakhidz syaitan, ya, min dunillah, wa may yattakhidz syaitan waliyan min dunillah faqad khasira khusranan mubina. Barang siapa yang menjadikan syaitan sebagai pelindung mereka, penolong mereka, dia meninggalkan Allah, ya kata Allah, maka sungguh dia berada dalam kerugian yang nyata. Jadi transgender itu merubah kemaluan. Makanya dalam Islam jangankan transgender, Nabi melaknat perempuan yang mencukur alis, karena itu merubah ciptaan Allah, ya, dan minta dicukur. Nabi melaknat perempuan yang merendahkan gigi, karena itu merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Itu merubah ciptaan. Saya ibu kadang-kadang begitu sebagian, ya. Kalau pas mau pergi kondangan, mau pergi resepsi pernikahan, dicukur alisnya. Ya, cukur alisnya, ternyata kosmetiknya habis, maka dia pakai pensil, dia pakai spidol. Begitu habis pakai spidolnya, ternyata spidol permanen. Ada juga yang pakai pensil, cukur alisnya ganti pakai pensil. Ya, sampai di acara kondangan resepsi, kebetulan resepsinya pas musim hujan. Ya, jadi begitu tiba di resepsi, tetangganya tanya, Bu Aji, alisnya kemana satu biji? Bilang di jalan tadi kena air hujan. Itu taghyir fi khalqillah, itu merubah ciptaan Allah. Transgender itu merubah ciptaan Allah. Itu dosa besar. Ya, sehingga Islam mengharamkan LGBT, lesbian, gay, biseksual. Tadi dia liwat, swihat. Islam mengharamkan T-nya itu apa? Transgender. Transgender itu taghyir fi khalqillah, merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Itu dosa besar. Kemudian berikutnya, bagaimana kalau ada orang yang punya kelamin ganda? Jadi Islam menetapkan ada mekanisme penetapan jenis kelamin yang berkelamin ganda. Mekanismenya adalah qadhi. Jadi qadhi di pengadilan menetapkan si fulan ini jenis kelaminnya apa. Para fuqaha membahas dalam kitab-kitab fikih. Bagaimana kalau orang itu kelaminnya dua? Di antara caranya katanya dilihat di mana keluar air seni. Ada pertanyaan, bagaimana kalau keluar dua-dua? Jadi saya tidak tahu. Keluar dua-dua. Mungkin tanya pakarnya, tanya ahlinya. Siapa yang ditanya? Dokter ditanya. Cek, ada nggak kandungannya? Ada kandungannya? Perempuan. Tidak ada kandungannya? Laki-laki. Halas, selesai. Kalau ditetapkan orang ini laki atau perempuan. Itu kalau kelamin ganda. Jadi ada solusinya dalam Islam. Ya. Kalau di zaman dulu ulama hanya mengatakan lihat di mana keluar air seni. Itu zaman dulu kan belum canggih dunia kedokteran. Kalau sekarang ternyata keluar dua-dua, ya, dicek saja ada tidak kandungannya. Kalau ada kandungannya, berarti dia perempuan. Tidak ada kandungannya, dia laki-laki. Makanya Dorce itu meskipun dia operasi kemaluan, tidak akan pernah dia punya kandungan. Dia tidak akan haid, ya. Dia tidak akan nifas. Cuma kalau seorang berjamaah di masjid, mungkin dia di belakang di sosok perempuan, pakai mau kena pula. Jadi pas imamnya, waladhdallin, jamaah perempuan pada silent, dia dia sendiri yang amin, ya. Yang lain pada silent, dia amin. Nah, kemudian berikutnya, Islam juga menetapkan haramnya melakukan perbuatan yang mendekati liwat dan syihat. Tadi gay dan lesbian. Misalnya Islam mengharamkan berpelukan sesama lelaki kalau ada syahwat, haram. Karena itu bagian dari takrab, mendekati perbuatan maksiat. Ya, jadi jauh hari sudah dicegah, tidak boleh berpelukan, jabat tangan kalau ada syahwat sesama jenis. Gitu. Kemudian Islam juga mengharamkan melihat aurat sesama jenis. Islam mengharamkan melihat aurat sesama jenis. Disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, la yanzuru rajul ila auratir rajul wal mar'ah ila auratil mar'ah. Janganlah laki-laki melihat aurat sesama laki-laki, dan janganlah perempuan melihat aurat sesama perempuan. Para ulama sepakat aurat laki-laki yang tidak boleh dilihat sesama laki-laki ya, kan ada aurat laki-laki, aurat rajul ma baina
Sarati rukbatihi, aurat laki-laki antara apa yang ada di antara pusar sampai lutut itu aurat laki-laki. Tapi kalau sesama laki-laki ternyata paha boleh dilihat. Itu disepakati oleh para ulama. Karena pernah Nabi di dalam kemah itu Nabi pahanya tersingkap. Kemudian Abu Bakar masuk, Nabi biarkan. Umar masuk, Nabi biarkan. Begitu Utsman masuk, Nabi tutup. Nabi katakan, aku malu pada Utsman karena malaikat saja malu pada Utsman. Jadi berarti melihat paha sesama laki boleh. Yang tidak boleh yang mana? Para ulama sepakat untuk laki-laki yang tidak boleh melihat sesama aurat laki-laki adalah Swiss, sekitar wilayah sensitif. Nah, kira-kira gitu ya. Sekitar wilayah sensitif. Itu namanya Swiss ya. Sekitar wilayah sensitif. Berarti sekitar kemaluan, baik itu kemaluan depan ataupun kemaluan belakang. Itu tidak boleh, itu aurat. Sesama laki-laki tidak boleh lihat kemaluan depan dan kemaluan belakang. Adapun sesama perempuan, ikhtilaf ulama, ada perbedaan pendapat ulama. Sebagian mengatakan yang tidak boleh dilihat sama perempuan adalah mahaluz zinah, tempat meletakkan perhiasan. Ada pula yang mengatakan yang tidak boleh dilihat adalah baina sudur, mulai dari dada sampai ke rukbah, sampai lutut. Itu tidak boleh dilihat sama perempuan. Ini menunjukkan ada batasan aurat sama perempuan, tidak boleh dilihat aurat. Supaya apa? Jauh hari sudah dicegah adanya rasa suka kepada sesama jenis. Kemudian juga ada larangan berikutnya, diharamkan untuk tidur satu selimut, ya, tidur satu ranjang sesama jenis maupun tidur satu selimut. Tidur satu selimut disebutkan dalam riwayat Muslim, Nabi mengatakan la yafdir rajul ila rajul fi thawbi wahid. Janganlah seorang lelaki tidur ya satu selimut yang sesama lelaki. Tidur satu selimut atau tidur satu sarung ya. Satu selimut tidak dibolehkan. Termasuk tidak boleh tidur satu ranjang meskipun sesama jenis. Dalam hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud, Nabi SAW mengajarkan kepada para orang tua, mulu auladakum bis shalah wa hum abna'a sab'a sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna'a 'ashra wa farriqu bainahum fil madaji'. Perintahkanlah anak-anak kalian salat pada umur 7 tahun dan pukullah mereka jika 10 tahun tidak mengerjakan salat, dan pisahkanlah mereka dari madaji', ranjang-ranjang mereka. Ya, para ulama mengatakan perintah memisahkan itu sejak 7 tahun, itu anak harus pisah ranjang. Jadi tidur seranjang dengan saudara kandung pun tidak boleh, meski sesama laki-laki, apalagi yang beda jenis. Ya, jangan berarti beda jenis boleh, tidak. Kalau sesama jenis saja tidak boleh, itu faedahnya min babil aula. Ya, kalau sesama jenis saja tidak boleh, apalagi beda jenis. Ya, umur 7 tahun harus pisah ranjang, tidak boleh tidur seranjang. Sekamar boleh, tapi tidak boleh satu ranjang. Lihat pondok-pondok pesantren itu ranjang santrinya bersusun-susun. Ada 1, 2, 3 santri itu tidur beda ranjang, ya, bersusun-susun. Yang penting yang tidur di atas jangan sampai ngompol, kasihan yang di bawah. Yang bisa mimpi basah, itulah basah betulan ya. Jadi mimpi basah ya. Itu yang mimpi basah betulan itu kayak gitu. Jadi itu contoh ya. Lanjut berikutnya juga Islam menetapkan adanya larangan haramnya membuat dan menyebarluaskan video ya, atau tayangan yang memuat ajakan LGBT ya. Tayangan yang memuat ajakan LGBT. Misalnya tayangan-tayangan TV sekarang itu kan banyak sekali ya. Banyak sekali tayangan-tayangan TV sekarang itu yang merusak. Tayangan-tayangan, orang sebut tayangan-tayangan acara-acara alay gitu ya. Acara-acara atau lawakan-lawakan di TV, kadang-kadang pelawaknya jadi tesi kabul, jadi waria. Itu dalam Islam haram. Membuat seperti itu, menyebarluaskan itu mencari nafkah dari jalan yang haram. Membuat video seperti itu hukumnya haram. Dalam kaidah usul dikatakan oleh para ulama, al-wasilatu ilal haram haram. Segala sarana yang mengantarkan pada haram, maka hukumnya haram. Termasuk juga Islam menetapkan haramnya berperilaku seperti lawan jenis. Haram berperilaku seperti lawan jenis, haram berpakaian yang khusus untuk lawan jenis. Saya laki-laki pakai pakaian perempuan. Ya. Juga haramnya memakai atau haramnya bertingkah laku seperti lawan jenis. Ya. Saya disebutkan di dalam berbagai hadis. La'ana Rasulullah SAW al-mutasyabbihina min ar-rijali bin-nisa wal mutasyabbihati minan nisa'i bir-rijal. Rasul melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan atau perempuan yang menyerupai laki-laki. Termasuk Rasul melaknat al-mutakhannithina minar rijal wal mutarajjilati min-nisa. Rasul melaknat laki-laki yang bertingkah laku seperti perempuan atau perempuan yang bertingkah laku seperti laki-laki. Termasuk juga Allah melaknat ar-rajula yalbasu libsatal mar'ah wal mar'ata talbasu libsatal rajul.
laki-laki yang memakai pakaian perempuan atau perempuan yang memakai pakaian laki-laki. Jadi misalnya kayak biasanya itu kalau ada acara Agustusan, ada laki-laki yang pakai pertandingan sepak bola pakai daster ibunya. Itu haram, tidak dibolehkan karena itu pakaian khas laki-laki, pakaian khas perempuan. Jadi tidak boleh laki-laki memakai pakaian khas perempuan. Begitu pun sebaliknya, tidak boleh perempuan memakai pakaian khas milik laki-laki. Misalnya ibu-ibu lagi di rumah, dia pakai sandal suaminya sandal khas laki-laki, sandal kulit. Ya misalnya mereknya saja sudah itu nampak, itu jelas sandal laki-laki karena mereknya Neckerman, itu berarti laki-laki ya, Neckerman. Ya. Kecuali Neckerwoman, nah itu baru perempuan. Mereknya Neckerman, sandal laki-laki, sandal kulit. Ibu-ibu pakai keluar rumah tidak boleh, haram. Itu pakaian. Ya. Pakaian yang khas, kecuali sandalnya itu umum, pakaiannya umum, bisa dipakai lagi bisa perempuan, misalnya sandal apa? Sandal Jepang, sandal jepit ya. Sandal Jepang ya. Orang biasa. Sandalnya orang Jepang kita pakai sini. Ya, sandal Jepang, sandal jepit ya. Sandal jepit itu sandal yang umum, laki boleh pakai, perempuan boleh pakai. Kemudian terkadang juga orang berperilaku LGBT karena faktor tidak bersyukur nikmat Allah. Ya, mungkin dia jadikannya sebagai profesi. Ya, jadi profesi penata rias, apa itu biasa di salon-salon ya. Salon-salon itu bencong itu karena di salon-salon. Ya kan? Kemudian jadi desainer, jadi mungkin tidak semua juga, tapi kadang-kadang ada bahkan yang menjadi waria itu biasa mangkal di daerah Urip ya, di daerah Urip katanya bisa mangkal. Dan Urip di dekat apa? Ya mereka depan tubuh pahlawan gitu. Dulu biasa di Karebosi katanya, sekarang pindah mereka ya, mereka dimutasi ke daerah situ, Urip situ ya. Itu kenapa? Karena mereka tidak bersyukur nikmat Allah SWT berupa rezeki atau berupa jenis kelamin. Ya, sehingga ada waria atau ada kaum G mengatakan, saya ini seandainya diberi kesempatan untuk hidup lagi untuk kedua kalinya, saya mau jadi perempuan. Karena ini yang laki-laki cuma casingnya, ya, casingnya laki-laki katanya, ya, tapi isinya perempuan. Itu tidak bersyukur nikmat Allah. Padahal Allah katakan, ashkuruni wala takfurun. Ya, bersyukurlah kepadaku dan jangan mengkufuri nikmatku. Ya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in adzabi lasyadid. Kalau engkau bersyukur, aku tambah nikmat kepadamu. Tapi kalau engkau kufur, maka kata Allah, sesungguhnya azabku amat pedih. Termasuk rezeki. Dalam Islam ada perintah mencari nafkah dari jalan yang halal, bukan dari jalan LGBT tadi misalnya melayani seks ya, dibayar. Itu nafkah yang dari jalan yang halal, hartanya harta haram. Demikian pula Islam menetapkan bahwa tadi harta hasilnya itu adalah hasil maksiat, adalah hal yang haram. Termasuk juga ruqyah syariah. Jadi pelaku LGBT memang sebaiknya diruqyah syariah. Saya ada pengalaman pernah meruqyah pegawai bank, pegawai BRI. Ini pegawai BRI ini sampai dia desain ya, karena dia tidak konsentrasi bekerja. Pikirannya selalu tertuju sama laki-laki yang dia sukai. Terbayang-bayang itu laki-laki, terbayang-bayang sampai konsentrasi kerjanya buyar. Dia izin, dia kerjanya di Kalimantan, izin pindah pulang ke orang tuanya di sini. Saya diminta sama orang tuanya ruqyah. Begitu saya ruqyah dia, ruqyah syariah, ternyata jinnya itu jin bencong. Jinnya jin bencong. Jadi waktu saya ruqyah dia kesurupan, dia itu menari-nari seperti penari ya, seperti penari perempuan, dia nari-nari. Ya, jadi memang bisa juga faktor ini gangguan jin. Ya, gimana tidak gangguan jin? Senang pakai celana jin katanya. Jeans maksudnya ya. Senang pakai legging gitu. Dan kalau perempuan tidak pakai jilbab, tidak pakai untuk aurat, itu jin itu naik ke atas punggungnya. Gitu. Kalau dia keluar rumah tidak menutup aurat, pakai jilbab, ya, kata Syekh Wahid Abdus Salam Al-Bali, itu jin senang ikuti dia, bahkan bisa naik di atas punggungnya. Gitu. Maka ruqyah syariah ini termasuk. Berikutnya, nah kemudian Islam juga menetapkan adanya dalam rumah tangga. Tadi kan secara pribadi, sekarang dalam konteks rumah tangga, kewajiban mendidik anak menjadi anak yang soleh-soleh. Ini kewajiban orang tua. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang mukmin, jagalah dirimu dan keluargamu dari azab neraka. Bahkan para suami, kata Nabi SAW, ar-rajulu ra'in fi ahli wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Seorang suami adalah pemimpin atas keluarganya, maka dia akan ditanya oleh Allah dari kiamat nanti berkaitan dengan keluarganya, anak-anaknya. Maka dia wajib mendidik anaknya menjadi soleh dan solehah. Termasuk wajib mengikutkan anaknya dalam pembinaan Islami. Ikutkan anak itu dalam kegiatan kajian.
Suruh dia ngaji sama kiai, ustadz, ulama, suruh dia ngaji, belajar, halqah, tarbiyah. Ya. Dia belajar langsung pada ulama. Jadi maka biarkan kajian-kajian itu, pembinaan untuk anak-anak itu banyak di sekolah, rohis. Cuma kadang-kadang juga dituduh macam-macam. Sama seperti sekarang kampus juga dituduh macam-macam. Rohis, sekolah dituduh ISIS. Padahal di sekolah itu tidak ada ISIS, yang ada OSIS. Tidak ada ISIS di sekolah. Yang ada di sekolah itu OSIS, bukan ISIS. Kemudian tadi kewajiban memisahkan ranjang anak 10 tahun. Ya, 7 tahun dipisahkan, 10 tahun tidak berpisah maka harus dipukul. Kemudian juga kewajiban mendidik anak agar mereka berpakaian syar'i sesuai jenis kelaminnya. Anak perempuan disuruh pakai kerudung, suruh pakai jilbab. Dia tahu jati dirinya, saya perempuan. Ya. Anak laki-laki disuruh berpakaian sesuai dengan pakaian khas laki-laki. Pakai celana panjang, sarung dalam Islam tidak ditentukan jenis pakaian laki-laki. Pakaian apa saja boleh. Sarung boleh, jubah boleh, gamis boleh, celana panjang boleh. Ya, boleh. Tapi kalau perempuan berpakaian syar'i, memakai jilbab, memakai khimar, memakai kerudung, memakai jilbab, sehingga sejak kecil dia tahu jati dirinya. Saya perempuan, pakaian saya pakaian khas perempuan. Ini pakaian khas laki-laki. Termasuk perintah mengajarkan permainan kepada anak sesuai jenis kelaminnya. Saya di zaman Nabi itu, Aisyah itu kan dinikahi Nabi umur 6 tahun, masih anak-anak. Kemudian serumah dengan Nabi ketika Aisyah sudah haid umur 9 tahun. Aisyah umur 9 tahun masih suka main-main boneka. Aisyah main-main boneka. Sampai pernah Nabi masuk, Aisyah sedang main boneka sama teman-teman perempuannya. Nabi masuk rumah. Tiba-tiba temannya itu buru-buru menyembunyikan boneka itu. Ya, karena khawatir Nabi marah, karena itu adalah disangka itu sawirun, penyurupan terhadap makhluk bernyawa. Tapi Nabi izinkan mereka bermain boneka. Ya, anak perempuan bermain-main boneka, jangan sampai anak laki-laki main boneka, bahaya. Ya, dia merasa jiwa saya ini jiwa perempuan, gitu kan? Sejak kecil dia main boneka. Jangan. Jadi anak perempuan bermain boneka, permainan khas bagi perempuan. Anak laki-laki main apa? Nabi ajarkan pada sahabat, ajari anakmu memanah, ajari anakmu berkuda, ajari anakmu berenang. Sehingga dari kecil dia maco. Sekali-sekali diajak keluar coto, maco betulan, kan? Makan coto, ya. Itu maco juga itu. Keluar coto, maco, makan coto. Ya. Jadi dia maco dari kecil karena dia permainannya permainan laki-laki, memanah, berkuda, ya, berenang. Itu permainan-permainan khas anak laki-laki. Ini tugas orang tua mendidik. Ini permainan laki-laki, ini permainan perempuan. Berikutnya, kemudian juga ada kewajiban mendidik anak, ya, di dalam pergaulan yang sesuai jenis kelaminnya. Di dalam Islam, kehidupan laki dan perempuan adalah kehidupan yang terpisah. Ya, kata Imam An-Nabhani dalam kitab Nizamul Ijtima' fil Islam, kehidupan laki dan perempuan adalah infisal, terpisah, seperti bola ini terpisah. Laki-laki bergaul yang sesama laki-laki, perempuan bergaul yang sesama perempuan. Ya. Saya lihat, ya, ini pengalaman saya lihat waktu saya masih SD sampai SMP. Saya lihat teman-teman saya, kenapa dia kadang-kadang jadi bencong nanti. Itu memang dia kalau keluar main istirahat, dia mainnya sama anak perempuan. Gimana dia tidak merasa jiwanya perempuan? Dia anak laki-laki, tapi dia kalau istirahat keluar main, kita laki-laki ini pergi main kelereng, kita laki-laki ini lari-lari, dia mainnya sama anak perempuan, masak-masak, gitu kan? Gitu. Main boneka-boneka sama anak perempuan. Itu dalam Islam ada infisal, ya, kehidupan yang terpisah antara laki dan perempuan. Laki bergaul sama laki-laki, perempuan bergaul sama perempuan, sehingga sejak kecil seperti itu. Dia tahu jati dirinya adalah laki-laki, jati dirinya perempuan. Tapi kalau dia salah bergaul, salah bermain, teman mainnya perempuan, ya, maka dia bisa merasa jiwanya itu perempuan, padahal dia laki-laki. Atau sebaliknya, dia anak perempuan tapi teman mainnya laki-laki, pergi main layangan sama anak laki-laki, pergi main bola sama anak laki-laki. Akhirnya dia menyangka jati dirinya seperti laki-laki. Ya. Siapa namanya? Ronaldo Wati. Ronaldo Wati. Kemudian berikutnya ada juga kewajiban. Seorang muslim diwajibkan untuk taubat dan nasuha yang segera. Setelah dia tahu ini maksiat, dia taubat dan nasuha. Wasari'u ila maghfirati rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Taubat itu harus disegerakan. Di surah An-Nisa 16 dan 17 Allah sebutkan taubat yang diterima, taubat yang ditolak. Taubat yang ditolak, taubat apa? Taubat yang nanti sakaratul maut. Taubat yang diterima, taubat yang disegerakan. Jadi Allah mengatakan, "Innamat taubatu lillah allazina ya'maluna as-su'a bi jahalah tsumma yatubuna min qarib fa ulaika yatubu 'alaihim." Sesungguhnya orang-orang yang sesungguhnya taubat di sisi Allah hanyalah orang-orang yang berbuat dosa karena kebodohannya dan dia segera bertaubat. Kata Allah, mereka lah orang-orang yang bertobat diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi disegerakan taubat itu. Di dekat rumah saya, di Maros ada salonnya. Di dekat samping tokonya mertua saya di pasar. Itu ada salon, bosnya meninggal.
Maka anak buahnya taubat setelah bosnya meninggal. Kenapa? Dia mimpi ketemu bosnya, ya. Dia mimpi ketemu bosnya sama-sama Maria. Dia mimpi ketemu bosnya bilang, kamu harus taubat. Gitu. Itu dalam mimpinya. Akhirnya bencong itu bertaubat. Tadinya rambutnya panjang, dia potong. Tadinya pakai kosmetik, dia hilangkan. Dia berpakaian seperti laki-laki. Dan dia tidak mau lagi dipanggil dengan namanya dulu. Maksudnya nama yang bencongnya itu kan. Karena nama aslinya kan nama yang diakikoh waktu sama orang tuanya itu nama aslinya. Dan alhamdulillah dia sempat ikut acara Muktamar Khilafah tahun 2013 di Stadion Al-Fahmi di Mataram. Jadi taubat nasuha. Kemudian ada perintah untuk bersegera menikah. Ini agar seorang muslim terjaga nafsunya, syahwatnya kepada yang dihalalkan. Ya. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang beriman. Salah satunya allazina hum li furujihim hafizun. Jadi orang-orang yang menjaga kemaluan mereka illa ala azwajihim, kecuali kepada istri-istri mereka atau ma malakat aymanuhum, dan kepada budak yang mereka miliki. Sekarang tidak ada budak, otomatis kepada istri. Bisa nambah kalau mau, ya, maksimal 4 bagi laki-laki. Ya, ta'dud, ya, berpoligami. Gitu. Kemudian ada perintah khitan. Ya, perintah khitan dalam Islam supaya anak laki-laki dan perempuan tahu inilah kemaluan, ini jenis kelamin mereka seperti ini, dan mereka dikhitan. Itu bagian dari pendidikan seksual. Dikhitan. Wahdatani, kata Nabi SAW. Ittabi' millati ala Ibrahim hanifah. Ikutilah millahnya Ibrahim yang lurus. Ya, wahdatani, dan hendaklah kalian berkhitan. Ya, dalam Islam laki-laki, para ulama mengatakan laki-laki, sepakat para ulama, laki-laki wajib khitan kalau sudah balik. Kalau masih anak-anak hukumnya sunnah. Ya, kalau perempuan ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan sunnah khitan bagi perempuan, ada yang mengatakan wajib. Tapi yang terkuat yang wajib tetap hukumnya sunnah. Kemudian juga orang tua wajib mengontrol perilaku anaknya agar senantiasa sesuai dengan syariat Islam. Berikutnya, Islam juga menetapkan adanya kewajiban dakwah di keluarga, masyarakat dan negara. Ya, bahkan ada kewajiban amar ma'ruf nahi munkar oleh setiap muslim. Man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi, fa lam yastati' fa bi lisanihi, wa lam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika adhaful iman. Siapa yang menemukan kemungkaran, rubah dengan tanganmu. Jika tidak mampu maka dengan lisan, jika tidak mampu maka dengan hati. Dan itu kata Nabi adalah selama-lamanya iman. Juga ada gerakan Islam, kelompok dakwah yang berdakwah di tengah-tengah umat. Surah Al-Imran 104. Wa taqum minkum ummati yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ada kelompok dakwah, kata Allah, hendaklah di antara kalian ada segolongan kaum yang menyeru kepada kebaikan, amar ma'ruf nahi munkar, dan mereka lah orang-orang beruntung. Jadi dakwah itu penting. Dakwah itu dibutuhkan oleh masyarakat. Kalau tidak ada dakwah, tidak ada ormas Islam, tidak ada ulama, tidak ada gerakan dakwah, maka maksiat merajalela, LGBT merajalela. LGBT merajalela, Allah murka, harus bergoncang, Allah murka, Indonesia bisa kena azab. Kalau kena azab, azabnya tidak pilih merek, semua kena. Muslim, kafir, fasik, zalim, LGBT, anti-LGBT, semua kena musibah itu. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian, kata Allah, atas fitnah. Fitnah maknanya di sini adalah musibah yang menimpa kalian, bukan hanya orang-orang zalim saja di antara kalian. Maka dakwahnya harus ada, amar ma'ruf nahi munkar harus ada. Tidak Islam, tidak boleh kriminalisasi ulama. Dan yang paling penting, tugas negara. Negara wajib menerapkan syariat Islam secara kafah. Ya, dalam naungan sistem pemerintahan Islam, khilafah rasyidah. Ya, kata Al-Ghazali dalam kitab Iqtisad bil I'tiqad, Imam Al-Ghazali mengatakan, adil wa sultan kau aman, adil usul wa sultan harisun, wa ma la usalahu fa mahdumun, wa ma la harisalahu fa dha'ibun. Agama dan kekuasaan itu dua saudara kembar. Agama ibarat pondasi, negara tanpa pondasi agama runtuh negaranya, hancur negaranya. Dan negara itu, kekuasaan itu, kata beliau, ibarat penjaga. Agama Islam tanpa negara yang menerapkan, maka dia hilang dalam kehidupan. Islam hanya ada di masjid, tapi Islam tidak akan ada di kantor, di pasar, di mall, di jalanan, di tempat keramaian. Islam tidak ada di situ, karena tidak ada negara yang menerapkannya. Maka negara wajib menerapkan syariat Islam sebagaimana ratusan ayat dalam Al-Quran. Allah perintahkan, saya di surah Al-Maidah 49, wa nihkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum wahzarhum ayyaftinuka 'an ba'di ma anzala ilayk fa in tawallaw fa'lam annama yuridu Allahu an yusibahum bi'adli dhunubihim wa inna katsiran minan nasi lafasiqun. Dan hendaklah kalian memutuskan perkara berdasarkan apa yang Allah turunkan, hukum Allah, dan janganlah kalian mengikuti hawa nafsu mereka orang-orang kafir, dan berhati-hatilah kalian karena mereka hendak memalingkan kalian dari sebagian ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian mengerjakan hal itu, kata Allah, maka Allah berkehendak, ketahuilah, Allah berkehendak menimpakan musibah atas diri kalian disebabkan karena dosa-dosa kalian. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik. Jadi negara wajib menerapkan syariah. LGBT tidak akan pernah bisa berantas kalau tidak ada penerapan syariat Islam oleh sistem khilafah. Dan negara juga menerapkan sistem ekonomi Islam yang dengan itu rakyat akan sejahtera.
sehingga semua yang kerjanya di sektor LGBT tadi ini semua akan taubat, karena negara mensejahterakan mereka dan sistem agama Islam. Negara juga akan melaksanakan jihad fisabilillah. Dalam Islam, negara melaksanakan dua jihad, jihad difa'i, jihad hujumi. Negara memfutuhat negara lain atau negara melindungi dirinya dari serangan musuh, namanya jihad difa'i. Jihad difa'i, kata para ulama, fardu ain bagi setiap laki-laki muslim untuk jihad difa'i. Misalnya Indonesia diperangi oleh Belanda, itu setiap laki-laki muslim wajib angkat senjata. Maka dalam Islam ada namanya wamil, wajib militer bagi laki-laki. Ya, makanya perintah memanah itu bagi anak-anak, perintah memanah, perintah berkuda, itu sebab mereka wajib militer. Mereka berlatih militer sejak kecil laki-laki. Sehingga laki-laki itu dipastikan mereka tidak akan melambai. Ya, mereka tidak akan melambai. Kenapa? Karena mereka wajib militer. Ya, mereka berlatih fisik, mereka ya maco kan. Kan bahaya kalau prajurit pergi perang baru melambai. Takbir Allah, itu bahaya. Bahaya, nanti semangatnya pasukan jadi ciut gitu. Ya, sudah begini. Kemudian berikutnya, lanjut berikutnya. Satu, negara menerapkan sistem pendidikan Islam, yang dengan sistem pendidikan Islam itu akan tercetaklah pribadi-pribadi muslim yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang berkepribadian Islam. Kemudian berikutnya, negara juga menerapkan sistem pergaulan Islam. Ya, yang dengan sistem pergaulan Islam itu terjagalah kehormatan masyarakat. Termasuk negara wajib mencegah dan memberantas semua produk pornografi. Ya, produk pornografi yang berkonten LGBT diberantas oleh negara. Termasuk segala perilaku yang berbau porno aksi diberantas oleh negara. Ya. Dan langkah yang terakhir, kalau semua cara sudah ditempuh, tapi masih juga ada orang yang melakukan tindakan LGBT, misalnya berhubungan sama laki-laki, berhubungan seks ya, sampai dia pada tataran berhubungan seks, kalau sekedar pelukan, itu tidak sampai hukum mati, tidak sampai hudud. Kalau sampai berhubungan seks sama laki-laki, tadi yang disebut itu main pedang-pedangan, maka hukuman dalam Islam tegas. Tadi mengatakan mau wajadtumuha ya'malu amala qaumi Lut faqtulul fa'il wal maf'ul bih. Siapa yang kalian temukan melakukan dosa kaumnya Nabi Lut, maka bunuhlah pelakunya dan pasangannya. Dalam Islam sanksi hudud orang yang melakukan dosa liwat, hubungan homoseksual, ya, maka peradilan, tugas pengadilan memutuskan padanya dijatuhi hukuman mati, langsung mati, eksekusi mati. Adapun kalau dia ashihab ya, atau lesbian sama perempuan berhubungan seks, kata para ulama hukumannya takzir, bukan hudud. Ya, disebutkan dalam kitab Nizamul Uqbat fil Islam, Syekh Abdurrahman Al-Maiki mengatakan bahwa kalau hubungan lesbian sama perempuan, maka sanksinya adalah takzir. Sanksi ditetapkan berdasarkan ijtihadnya qadhi di pengadilan. Bisa hukuman penjara, bisa diasingkan atau dicambuk, terserah keputusan qadhi di pengadilan. Sehingga ini akan menjadi pencegah. Orang-orang akan berpikir, tidak berani, karena sanksinya tegas. Dia menjadi pencegah sekaligus menjadi penebus dosa bagi pelakunya. Yang berikutnya, ini kesimpulan. Pertama, Islam memberantas LGBT dengan tadi iman, takwa, dakwah, dan syariah. Ya. Kemudian yang kedua, iman, takwa, dakwah, dan syariah itu hanya bisa diwujudkan dengan sempurna melalui apa? Melalui istinaful hayatil islamiyah biiqamati syariah wal khilafatul rasyidah. Hanya bisa diwujudkan dengan sempurna dengan melangsungkan kembali kehidupan Islam melalui tegaknya syariah dan khilafah. Syariah dan khilafah dipastikan akan menghadirkan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, kata Allah. Dan tidaklah kami mengutusmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali sebagai rahmat atas seluruh alam semesta. Imam Syukani mengatakan dalam tafsirnya Fathul Qadir, beliau mengatakan tidaklah Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali membawa risalah Islam, yang mana kalau risalah Islam itu diterapkan secara kafah, maka akan hadirlah kerahmatan ya, di dalam kehidupan kita. Akan hadirlah rahmat di dalam kehidupan kita. Imam An-Nabhani mengatakan ketika diterapkan syariat Islam secara kafah, maka jalbul masalih wa darul mafasid. Syariat Islam itu akan mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemafsadatan. Sehingga insyaallah ya, syariat dan khilafah akan mewujudkan Indonesia sehat dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin Indonesia, kalau kita ingin mencita-citakan Indonesia bebas dari LGBT, bahkan seluruh masalah korupsi, sekarang juga marak ya, kemaksiatan, minuman narkoba, ya, minuman keras. Kita ingin Indonesia bebas dari semua masalah itu. Kita ingin Indonesia ini menjadi negeri yang wadhatun thayyibatun rabbun ghafur. Maka tidak ada jalan lain. Negeri ini wajib diterapkan syariat Islam dalam naungan khilafah. Insyaallah Allah limpahkan barakah dari langit dan dari bumi. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh.
Dan sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa kepadaku, kata Allah, kami limpahkan atas negeri mereka barakah yang seluas-luasnya, baik dari langit maupun dari bumi. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.